lagi teman-teman di Dwija Panjapas Channel. Channelnya masih tetap seputar dunia bonsai kelapa teman-teman. Gimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua sehat selalu, tidak kekurangan suatu apapun, sehingga masih tetap semangat ya berkreasi, berkarya dengan bonsai kelapa. Nah, kali ini teman-teman, sambil kita ngopi, saya ingin melakukan perawatan rutin ya dengan bahan yang ada di depan saya ini, sambil sedikit sharing. Tapi sebelumnya sharing ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya yang sempat saya baca melalui beberapa literasi. Jadi mungkin jika teman-teman punya pengetahuan yang lebih ataupun berbeda dengan apa yang saya sampaikan, bisa nanti berbagi di kolom komentar ya. Jadi ini sifatnya sharing, saling mengisi. Topiknya kali ini adalah mengenai belajar karakter dari masing-masing jenis bahan kelapa yang akan kita jadikan bonsai. Jadi ini mungkin sedikit agak panjang ya nanti pembahasannya, dan video ini akan saya jadikan beberapa bagian. Jadi masing-masing video terdiri dari satu jenis bahan. Jadi ini merupakan video yang pertama dengan bahan yang ini. Kita akan mengulik lebih dalam karakter, apa kelebihan dan kekurangan bahan dari yang ada di depan saya ini. Oke, sebelum lebih jauh, yang ingin saya sharing seperti biasa, pojok kiri atas nama channel saya, tombol subscribe, lonceng silahkan diaktifkan sehingga kita bisa saling berbagi informasi seputar dunia bonsai kelapa. Oke, lanjut ke video selengkapnya. Nah teman-teman, sambil saya melakukan proses pembersihan rutin dari bahan ini adalah bahan yang saya sebut adalah kelapa atau dari jenis kelapa hijau ya, kelapa hijau. Ini mungkin teman-teman lebih populer dengan menyebutnya kelapa hijau sayur ya, tapi saya lebih senang menyebutnya dengan cukup kelapa hijau saja. Oke. Jadi teman-teman, kembali dulu ke pengetahuan yang saya tahu atau yang sempat saya baca. Jadi kelapa itu dibedakan dari jenisnya, itu ada dua ya. Jadi bahan kelapa, jadi itu ada dua, kelapa yang berbatang panjang dan kelapa yang berbatang pendek. Itu dari jenis batangnya ya, itu ada dua. Terus dari segi warna buah juga bisa dibedakan, itu terdiri dari 3 jenis ya. Jadi ada yang hijau seperti ini, ada yang merah, terus ada yang
kuning. Itu dari jenis atau dari dilihat dari warna kulit buah ya, warna kulit buah. Nah, dari dua jenis yang dibedakan berdasarkan tinggi rendah, dan 3 yang dibedakan berdasarkan warna kulit buah. Terus peneliti di Indonesia melakukan membuat semacam program bibit unggul dari persilangan dari jenis-jenis itu, sehingga hasilnya yang dikembangkan atau yang tumbuh sekarang di Indonesia sebagian besar merupakan persilangan yang dilakukan para peneliti ya, dengan menggabungkan sifat-sifat baik dari kelapa yang saya sebutkan tadi, sehingga sekarang atau pada zaman sekarang lebih dikenal dengan nama kelapa hibrida ya. Hibrida itu adalah merupakan proses persilangan atau bibit unggul lah, karya para peneliti yang sekarang banyak dikembangkan di Indonesia. Nah, untuk kelapa hibrida ini sendiri atau kelapa campuran ini itu banyak atau mengikuti dari gen asalnya ya, sehingga bisa kita temukan ada yang kita sebut dengan kelapa hijau hibrida atau kelapa-kelapa lain yang belakangnya bernama hibrida, merupakan hasil dari persilangan atau bibit unggul dari kelapa-kelapa sebelumnya yang ada. Jadi seperti itu sejarah yang saya tahu ya. Sekali lagi, kalau teman-teman punya informasi yang lebih, bisa nanti di-sharing di kolom komentar. Itu sedikit ya permulaan mengenai kelapa. Nah, kalau dihubungkan dengan bonsai kelapa, jadi tergantung kita ya, tergantung kita dari jenis apa yang akan kita jadikan bonsai. Jadi menurut saya hampir semua kelapa itu atau buah kelapa, baik itu yang berbatang panjang, berbatang pendek, warna kulit buah kuning, merah ataupun hijau, bisa dijadikan kelapa ya. Seperti ini contohnya teman-teman. Ini adalah saya sebut kelapa hijau ya. Mungkin banyak orang menyebutnya ini adalah kelapa hijau sayur. Kenapa disebut kelapa hijau sayur? Mungkin identik dengan ukurannya yang besar, tapi kalau menurut saya hampir semua kelapa itu bisa dijadikan campuran sayur ya. Tapi mungkin karena awalnya tumbuh ini dari buah yang besar yang sering diperjualbelikan, tumbuh tunas lalu dijadikan bonsai, makanya itu lebih identik dengan kelapa hijau sayur. Tapi sebenarnya ini adalah kelapa hijau, cukup saya sebut ya. Mungkin teman-teman menyebutnya dengan istilah yang lain silakan, tapi saya lebih serak menyebutnya dengan kelapa hijau saja ya. Jadi ini bahan yang pertama yang ingin kita kupas lebih dalam. Bagaimana kalau kelapa hijau ini kita jadikan bonsai ya. Jadi ini bahan yang saya punya sudah berumur kurang lebih ada
7 bulan teman-teman, 7 bulan 8 bulan ini sudah mulai pecah daun. Nah, selama saya proses membuatnya ini, nah berdasarkan pengalaman teman-teman, jadi ini ada kelebihan dan ada kekurangan dari bahan ini ya. Jadi untuk bahan ini dari segi perakaran teman-teman, mungkin teman-teman punya di rumah, ini akarnya besar-besar ya, besar-besar, sebagian besar saya bilang besar-besar, karena ini dasarnya adalah kelapa besar, ukuran dari segi ukuran kelapa yang besar, jadi bisa dibikin kreasi seperti punya saya. Seperti punya saya ini, saya jadikan dia hidup di atas kayu yang sudah lapuk ya. Itu dari segi akar bisa dikreasikan karena ukuran akarnya besar-besar. Terus nah ini dari segi pelepah ya teman-teman, mungkin ini adalah sisi kekurangannya, kalau bukan sih kekurangan ya. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan proses pembersihan karena karakter pelepahnya untuk bahan seperti ini adalah agak sedikit kaku. Jadi kalau dilengkungkan seperti ini, yang seperti proses melengkungkan pelepah ini tidak bisa kita lakukan secara maksimal teman-teman, karena ini kaku, rentan patah. Nah di situ sedikit challenge-nya kalau membuat bonsai dari jenis bahan ini. Terus naik sedikit pelepah untuk tapisnya, karena ini kaku jadi elastisnya kurang. Untuk pembersihan tapisnya ini agak sedikit gimana ya, susah gampang untuk membersihkan, karena seperti kalau kita tekuk seperti ini takutnya potel, jadi ada usaha sedikit. Nah di situ seninya membersihkan tapis, tapi karena pelepahnya yang kaku, jadi otomatis tapis yang kita ingin bersihkan bisa sampai pangkal ya. Jadi di samping minus ada plusnya, jadi susah membersihkan, tapi kalau dibersihkan bisa sampai pangkalnya, jadi kelihatan nanti kalau dibersihkan tapisnya ini pelepahnya gampang mekar ya. Itu dari segi pelepah tapis. Terus untuk daunnya ini daunnya mengikuti karakter pelepah ya, daunnya agak kaku sedikit. Akan tetapi teman-teman, berdasarkan pengalaman, daun bonsai kelapa dari jenis ini rata-rata pecahnya lebih cepat ya, lebih cepat, walaupun banyak faktor yang menyebabkan, bisa dari media, bisa dari segi umur, tapi sekali lagi berdasarkan pengalaman yang saya punya memanfaatkan kelapa jenis ini untuk bonsai kelapa, pecah daunnya relatif lebih cepat, kira-kira seperti itu udah dari akar, batang, atau pelepah dan daun. Nah untuk bonggolnya sendiri teman-teman, bonggol dari bahan bonsai jenis ini lumayan besar-besar ya. Mungkin ini disebabkan karena ukuran dari buah yang dijadikan bibit itu gede, jadi nutrisi di dalamnya besar, menyebabkan akar yang besar dan pertumbuhan yang cepat, sehingga bonggol yang dihasilkan ukurannya lumayan ya dibandingkan dari jenis yang lain.
kira-kira seperti itu teman-teman, karakter dari bahan bonsai dari jenis ini ya, kelapa hijau atau lebih populer dinamakan kelapa hijau sayur. Nah, kira-kira seperti itu sharingnya untuk video saya kali ini. Nantikan video saya selanjutnya mengenai karakter dari jenis bonsai kelapa yang lain ya. Jadi sekali lagi untuk teman-teman di rumah yang punya pengalaman, punya pengetahuan yang lebih, bisa sharing di kolom komentar. Kita saling berbagi di sini. Tidak ada senior ataupun superior di sini. Kita sama ya, masih sama-sama belajar. Oke, terima kasih sudah mengikuti. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tetap semangat berkarya, berkreasi di dunia bonsai kelapa. Terima kasih.